Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana jika Allosaurus hidup di Afrika. Kita akan menilai dari 4 kategori yang kita nilai dari 1 sampai 10, yaitu seberapa kemampuan beradaptasinya, bagaimana adaptasi habitatnya, seberapa melimpah sumber makanan dan cara berburunya, dan seberapa berat kompetitor dan cara bersaingnya. Dan inilah dia, bagaimana jika Allosaurus hidup di Afrika. Yang pertama, ukuran. Allosaurus memiliki tubuh rata-rata panjang 8,5 meter, tinggi 3,6 meter, dan berat 2,7 ton. Sedangkan spesimen terbesar yang ditemukan mencapai panjang 11 meter dan berat 5,5 ton. Dengan ukuran sebesar ini, yang bahkan hampir menyamai ukuran gajah dan menjadi satu-satunya predator terbesar, membuat dia mampu mengalahkan apa saja yang ada di savana Afrika. Yang kedua, kekuatan dan senjata. Kemampuan berburu Allosaurus dengan ukuran, kekuatan, dan senjatanya yang mematikan dengan kombinasi antara kekuatan lehernya, kekuatan tengkorak kepalanya, dan gigi tajam bergeriginya untuk melakukan serangan yang menyebabkan pendarahan yang parah pada mangsanya, serta memiliki cakar di tangan dan kakinya, membuat Allosaurus sukses berburu dinosaurus berbahaya seperti Stegosaurus dan Sauropod. Dengan kekuatan dan senjata yang dia miliki, tak ada satupun hewan di savana Afrika yang tak luput menjadi mangsanya. Kombinasi antara ukuran, kekuatan, dan senjatanya menjadi kunci Allosaurus dapat mendominasi savana Afrika, sehingga kita beri nilai 7,5/10 dari segi kemampuan. Dari penemuan yang berdasarkan ilmu geologis, ditemukan di formasi Morrison, yaitu urutan batuan sedimen Jurassik atas yang ditemukan di Amerika Serikat bagian barat. Dari sini ditemukan bahwa pada zaman Jurassik akhir ditemukan karakteristik habitat Allosaurus meliputi dataran banjir terbuka, area sungai, lahan basah musiman, dan area hutan. Selain itu, dengan adanya fosil tumbuhan paku, konifer, dan palem menunjukkan bahwa iklim pada saat itu panas, kemungkinan subtropis ataupun tropis. Keadaan di mana kadar karbon dioksida 4 kali lebih banyak dibanding pada zaman sekarang, sehingga menimbulkan peningkatan suhu sekitar 5-10 derajat Celcius lebih panas dari zaman sekarang. Dan bahkan tidak ada es di kutub. Di Afrika, dengan iklim di kawasan tengah dan tenggara termasuk savana di Tanzania, memiliki iklim yang bervariasi mulai dari 10-20 derajat Celcius di dataran tinggi dan 31 derajat Celcius saat musim panas. Di Kruger National Park berkisar 16-27 derajat Celcius, sedangkan di Botswana Chobe National Park berkisar 9-36 derajat Celcius. Kelembapan di Afrika pun konstan pada 70% kelembapan. Allosaurus mampu menghadapi iklim bersuhu tinggi dengan kelembapan tinggi, serta menghadapi kekeringan seperti pada zaman Jurassik. Kondisi iklim di Afrika masih cukup biasa bagi Allosaurus yang terbiasa di area panas atau kering, namun lembab. Hanya saja di padang rumput, Allosaurus kehilangan kemampuan berburu mengendap-endapnya karena kurangnya pepohonan untuk bersembunyi dan ukuran yang terlalu besar. Maka dari itu, kita beri nilai 8/10 dari segi adaptasi habitat. Di zaman Jurassik, Allosaurus memangsa dinosaurus berbahaya seperti Stegosaurus, juga ornitopod seperti Dryosaurus yang lebih cepat darinya, dan memangsa sauropod raksasa seperti Apatosaurus dan Diplodocus. Di savana Afrika juga terdapat mamalia berukuran besar yang disebut megafauna, meliputi banteng dengan ukuran 900 kg, kuda Nil yang berukuran 2 ton, badak dengan ukuran 2,3 ton, dan jerapah setinggi 5,5 meter dan berat 1,3 ton. Hewan-hewan herbivora ini merupakan hewan herbivora besar yang bahkan kawanan singa kesulitan untuk mengalahkannya. Namun bagi Allosaurus, mereka hanyalah mangsa yang mudah untuk diburu dengan kekuatan dan senjatanya. Ada juga gajah, memiliki tinggi 4 meter dan berat 7 ton. Gajah merupakan hewan yang sulit diburu, meskipun tidak memiliki armor seperti Stegosaurus, juga tidak memiliki ukuran sebesar sauropod. Namun, gajah memiliki kecerdasan, hidup dengan kawanannya yang saling melindungi, serta memiliki kekuatan yang besar untuk melawan Allosaurus.
sehingga Allosaurus akan cukup kesulitan dan harus menyerang bersama kawanannya. Hewan-hewan herbivora lain seperti zebra, antelope, wildebeest, babon, dan babi hutan terlalu lincah dan cepat, serta terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan energinya. Kecepatan Allosaurus masih terlalu lambat jika dibandingkan dengan semua hewan yang ada di savana Afrika. Belum lagi, Allosaurus kesulitan untuk bersembunyi karena kurangnya pepohonan dan ukurannya yang terlalu besar untuk bersembunyi di savana. Walaupun begitu, Allosaurus tetaplah menjadi predator yang paling berbahaya dan mengerikan, sehingga kita beri nilai 7/10 dari segi makanan. Pada zaman Jurassic, Allosaurus memiliki beberapa kompetitor seperti Ceratosaurus, Torvosaurus, dan Sauropocagnus. Di savana Afrika, ada juga beberapa kompetitor yang harus dihadapi, seperti cheetah, predator kucing besar dengan tubuh yang ramping sekaligus hewan darat tercepat di dunia. Cheetah merupakan predator yang berukuran tinggi badan 94 cm, panjang tubuh 1,5 meter, dan berat 72 kg. Tubuhnya yang ringan dan ramping didesain untuk melakukan sprint dengan kecepatan tinggi. Kecepatan maksimal bisa mencapai 110 km per jam. Cheetah menyerang mangsanya dengan mengendap-endap, lalu melakukan sprint cepat, menerjang mangsanya, dan menggigit tenggorokan mangsanya. Cheetah biasa berburu di siang hari untuk menghindari konflik dengan predator lain yang lebih sering berburu ketika matahari mulai terbenam. Berikutnya ada macan tutul yang termasuk kelompok kucing besar, memiliki ukuran lebih besar dari cheetah dengan panjang tubuh 2,1 meter dan berat tubuh 90 kg. Macan tutul berburu dengan mengandalkan kemampuan mengendapnya, menyerang dengan cepat, dan menggigit tenggorokan mangsanya. Macan tutul sangat ahli dalam memanjat guna melindungi dirinya dari predator lain, menghindari predator lain mengambil mangsanya, maupun untuk mengintai mangsanya. Ada juga anjing liar, predator dengan sosial yang tinggi, mengandalkan kawanan untuk berburu dan bertahan hidup. Ukuran tubuhnya lebih kecil dari cheetah dengan tinggi badan 72 cm, panjang tubuh 1,1 meter, dan berat 36 kg. Anjing liar berburu bersama kawanannya, menggunakan taktik yang lebih kompleks, memiliki stamina yang tinggi untuk mengejar mangsanya hingga mangsanya kehabisan energi, dan menyerang secara bersamaan dengan gigitannya. Lalu hyena, yang merupakan satu-satunya predator darat di Afrika yang mampu melawan kawanan singa. Hyena memiliki ukuran panjang tubuh 2 meter, tinggi 1 meter, dan berat badan 82 kg. Hyena memiliki gigitan kuat mencapai 1000 psi, memiliki indera penciuman dan pendengaran yang kuat sebagai pemakan bangkai, serta hidup dengan kawanannya yang membuat mereka menjadi salah satu predator yang sukses. Dan terakhir, singa. Sebagai top predator, singa menjadi ancaman terbesar bagi kompetitor-kompetitor lainnya. Singa jantan memiliki berat 250 kg dan panjang 3 meter. Dipersenjatai dengan cakar dan taring dengan kekuatan gigitan 650 sampai 1000 psi. Memiliki kecepatan dan kelincah, serta kemampuan koordinasi dan strategi saat menyerang mangsanya, membuat mereka menjadi top predator yang mampu memangsa apa saja. Singa berburu dengan cara mengendap-endap, berkamuflase dengan warna bulunya, lalu berlari cepat menyergap mangsanya baik sendirian maupun bersama kawanannya. Singa biasanya membunuh mangsanya dengan cara menggigit leher mangsanya untuk menghentikan pernafasan mangsanya dan mati lebih cepat. Semua predator ini tak akan mampu mengalahkan Allosaurus yang berukuran 2,7 ton. Cheetah dan anjing liar akan memilih kabur dan menghindar, dan memilih berburu herbivora yang lebih kecil dan lebih cepat seperti antelope dan wildebeest. Macan tutul juga akan lebih memilih untuk berlindung di pohon tertinggi dan selalu waspada akan kedatangan Allosaurus. Hyena juga akan memilih untuk menunggu bangkai hasil buruan Allosaurus. Sedangkan singa akan kesulitan karena sama-sama berburu megafauna seperti banteng dan jerapah. Kelemahan Allosaurus ada pada telurnya. Belum diketahui dengan pasti seperti apa Allosaurus mengurus telurnya, namun yang jelas Allosaurus sebagai reptil yang memiliki kecerdasan rendah tidak memiliki kemampuan untuk menjaga telurnya dengan begitu baik, terutama menghadapi kucing besar dan anjing yang lebih cerdas dan cepat. Allosaurus mampu mendominasi setiap kompetitornya dengan mudah, hanya saja kemampuan menjaga telurnya masih diragukan, sehingga kita beri nilai 9/10 dari segi kompetitor. Allosaurus sebagai singa dari Jurassic
berhasil mendominasi savana Afrika berkat kombinasi dari ukuran, kekuatan, dan senjatanya. Allosaurus bisa mengalahkan setiap kompetitornya, bahkan kawanan singa Afrika. Kondisi iklim dan habitat yang cukup mendukung dan kemampuan berburu megafauna membuat dia mampu bertahan hidup di savana Afrika yang penuh kompetisi. Kecepatan yang tergolong lambat, kurangnya kemampuan mengendap-endap, dan mangsa yang lebih cepat darinya masalah utama baginya. Dari keseluruhan penilaian, dapat kita beri nilai total 7,5/10. Lalu bagaimana menurut kalian? Tulis saja di komentar bagaimana pendapat kalian. Apakah Allosaurus bisa hidup di Afrika? Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa like dan subscribe, and see you.